makanya di luar terus. Ah, maumu itu. Yang papa yang tekor. Tapi kasihan juga ya si Koko sama kakek nggak bisa ikutan. Tapi kan kita udah beliin ini. Ma, Mama, Roy. Lihat deh, tuh perempuan kok kayak ada di gambar Roy kemarin. Iya, menurut Mama juga mirip. Ya nggak Roy? Kayaknya sih gitu, Mah. Yang kayak di gambar Roy. Kita ikutin aja yuk. Kita jadi ngikutin ibu-ibu itu deh. Papa sih pakai ngasih tahu Roy. Ah, papa lagi yang salah. Gimana caranya ibu nolong kamu ya? Ibu harus gimana lagi, Laras? Ya ampun. Gak salah nih kita ngikutin orang kayak gitu. Mama juga berasa kayak penjahat ini Pak. Kalau ketahuan piye ini Roy? Mama sama Papa jangan berisik dong. Nanti malah ketahuan sama dia. Tunggu aja. Lain kali Mama sama Papa jangan berisik dong. Ya maaf. Papa gak mau kayak gini lagi dah. Ya ampun Pak, itu hantu bayangan benar-benar ada Pak. Kita kejar ibu itu aja yuk. Roy gak mau ibu itu kenapa-napa gara-gara hantu bayangan itu. Aduh, ya. Laras, apakah itu kamu, Nak? Gawat, Kenapa, Roy? Kamu lihat apa? itu ibu yang tadi, Pak. Ma. Kita harus cepet sebelum ibu itu kenapa-napa. Laras, maafin ibu. Semua ini salah ibu. Bu, seharusnya aku yang minta maaf. Aku sudah lancang, Bu. Tapi Bu, tolongin aku, Bu. Iya sayang, ibu akan nolong kamu. Tapi gimana caranya? Kamu sabar dulu ya Laras. Kayaknya hantu itu gak mau mencelakai ibu itu. Iya bener Roy. Lagi ngomong apaan ya? Siapa itu? Roy, bukannya kamu yakin kalau hantu bayangan hitam itu bukan sepenuhnya makhluk gaib? Iya, Pak. Roy yakin kok. Hantu itu aslinya manusia. Tapi kok bisa sih Roy manusia jadi hantu? Itu, Mah. Roy juga bingung situ. Tapi Roy sempat lihat, Mah. Ada arwah nenek-nenek yang mengawasi hantu hitam itu. Saya dan papanya Roy bingung dengar cerita itu. Apalagi Roy bilang ada arwah perempuan tua yang mengawasin hantu itu. Yang jelas hantu bayangan itu terus meneror kampung. Semua itu bikin Roy makin kepikiran. Roy merasa hantu itu benar-benar butuh pertolongan. Tapi Roy nggak tahu gimana caranya sampai akhirnya jawaban itu datang. Laras, jubah ini nenek kamu dapatkan dari seorang raja. Tolong jangan bunuh saya, tolong! Ampun! Ampun!
Ampun, tolong jangan bunuh saya, ampun. Siapa di sana? Berani-beraninya! Tuanku baik-baik saja? Iya, jadi kamu yang melakukannya. Terimalah jubah ini. Jaga baik-baik jubah ini. Jangan sampai disalahgunakan. Dengan segala hormat, Tuanku. Jubah ini yang membuat nenek kamu sangat dihormati oleh para priai. Dan juga dengan warga. Nenek kamu sangat diseganin. Makanya dulu keluarga ibu juga nggak ada yang berani macam-macam. Pas banget, Bu. Di sekolah, Laras jadi ratu di pentas. Kayaknya jubah ini pas deh buat Laras. Enggak. Sembarangan kamu. Ini itu bukan jubah biasa. Ingat ya, ibu tidak pernah kasih kamu untuk pakai jubah ini. Tapi, Bu... Udah, nggak pakai tapi-tapian. Pokoknya sekali enggak, tetap enggak. Ngerti? Ibu! Laras. Ibu, pertunjukan Laras sukses loh, Bu. Apaan ini? Ngapain kamu pakai jubah itu? Kan udah berapa kali ibu bilang, jangan pernah pakai jubah ini. Udah mau jadi pembangkang kamu. Ibu kenapa sih? Ibu kenapa marah-marah sama Laras? Gara-gara jubah ini? Lara juga nggak pernah marah kalau ibu nggak datang di pertunjukan Laras. Emang apaan sih istimewanya jubah ini? Laras, kamu udah kurang ajar. Kamu sama aja nggak menghargai nenek kamu. Ibu sumpahin kamu akan kena batunya atas perkataan kasar soal jubah ini. Arwah nenek kamu akan selalu menghantui kamu atas perbuatan kamu. Ngerti? Jadi hantu itu sebenarnya Laras yang selama ini terkurung di jubah neneknya sendiri. Roy harus tolong. Jadi sosok jubah hitam yang gentayangan itu emang bukan hantu, tapi Laras yang terkurung perkataannya sendiri, Roy. Iya, Mah. Hari itu gentayangan minta dibukain jubahnya. Kalau gitu, kamu harus nolong dia, Roy. Ya kok, Roy pasti bantuin Laras. Tapi Roy harus tahu dulu rumahnya Bu Gendis. Kamu tenang aja. Nanti Papa sama Mama pasti akan bantu kamu. Iya, Pak. Roy, ngapain kita kesini? Roy mau tahu, Pak, di mana rumahnya Bu Gendis. Kenapa ke pohon ini, Roy? Soalnya kemarin malam Bu Gendis ke pohon ini, Mah. Pak, Mah, Bu Gendis rumahnya di kampung sebelah. Bu Gendis jual nasi uduk. Ya kita ke sana, Pak. Ayo. Maaf Pak, Bu. Roy, ngeliat perempuan mirip seperti yang ada di sketsa ini nggak? Ini Bu Gendis kan? Iya. Bapak sama Ibu tahu rumahnya di mana? Tahu, saya sering beli nasi uduk di rumahnya. Tapi rumahnya di kampung sebelah di Jalan Kamboja, Pak.
Makasih infonya ya. Sama-sama. Mau makan di sini atau mau dibawa pulang? Enggak, Bu. Roy kesini mau ngomongin soal anak ibu. Anak ibu terkurung dalam jubah ibu kan? Kalau kalian pada nggak mau makan, ya udah silakan pulang. Bu, belum lama ini Laras pernah nemuin ibu kan? Laras itu dia menyesal dan mau minta maaf, Bu. Hah, dari mana kamu tahu? Kamu jangan so tahu deh. Maaf Bu, Roy anak kami ini memang punya kemampuan istimewa. Dengan mata batinnya dia bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat manusia lainnya. Ya, dan niat kami kesini bukan untuk mengganggu. Anak kami ini bermaksud untuk mau membantu ibu dan juga anak ibu, Laras. Ya udah kalau kayak gitu, kita ngobrol di dalam aja ya, Pak. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Laras. Tolong, saya ingin sekali menolong Laras. Kalian mau kan bantu saya? Ya, biar ini jadi pelajaran kita bersama juga, Bu. Supaya Ibu nggak lagi menyumpahi anak sendiri. Karena biar gimana pun, ya ucapan orang tua itu doa. Kalau sampai didengar Tuhan, inilah akibatnya. Laras sampai terkurung di jubahnya sendiri dan mengganggu orang-orang. Padahal sebenarnya dia minta tolong. Laras itu anak saya satu-satunya, Bu. Saya ingin sekali dia kembali. Roy, saya mohon, kamu mau kan bantuin saya? Penampakan itu neneknya Laras. Ternyata neneknya Laras sendiri yang buat Laras terkurung di jubah itu. Lalu anak saya bisa diselamatkan, Roy? Bu, kalau saya boleh tanya, sebelum neneknya Laras meninggal dunia, apa yang disukai sama neneknya Laras, Bu? Neneknya Laras itu suka banget sama Siri. Sekarang jebakannya udah jadi. Kita tinggal ngumpet aja. Ayo, Roy. Bu. Saya nggak akan lupa dengan kejadian yang mencekam di malam itu. Semua orang tegang menunggu kemunculan hantu itu. Roy, lama banget sih, Roy. Oke, Bu, sesuai rencana, Bu. Sekarang, Bu. Hanya ibunya yang bisa menuntaskannya. Ya, Bu. Roy mohon, Bu. Ibu pasti bisa.
Masa sih hantu bayangan bisa ada di dalam pohon? Jangan. Laras! Tolong kembali, nak. Ibu. Itu dia. Itu si Laras. Maafin Laras ya, Bu. Maafin Ibu juga, Ras. Ibu janji, Ibu gak akan pernah nyumpahin kamu yang gak bener lagi. Sekarang waktunya kita bakar bareng-bareng itu. Saya harap ibu gak nyumpain anaknya sendiri lagi. Karena ini semua adalah karena buruk dari ucapan ibu. Iya, Roy. Dan juga semoga dengan kejadian ini Laras gak lagi bantah sama orang tuanya dan juga ngomong kasar. Ibu, maafin Laras ya, Bu. Laras janji, Laras gak akan ngulangin lagi. Iya, nak. Maafin Ibu juga ya. Barang-barang dari nenek itu jangan ada yang ketinggalan. Harus dibakar semua. Supaya gak datang lagi malapetaka. Terima kasih banyak ya, Roy. Setelah kejadian itu, Bu Gendis menjual rumahnya. Dia dan Laras pindah entah kemana. Lingkungan tempat kami tinggal sudah bebas dari teror. Dan kembali kita menjadi damai. Sebaiknya kita sebagai manusia selalu bersyukur dan jangan banyak mengeluh. Harus rajin beribadah. Semua dijauhkan dari mara bahaya. Amin.